Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rifki Rizkula, NRP 011119400028. Di sini saya akan menjelaskan jawaban tentang kuis medan elektromagnetik yang kedua. Pada nomor 1, kita diminta untuk menghitung induksi magnetik pada setiap titik di dalam suatu konduktor. Nah, nomor 1 itu ini. Nah, misalkan konduktornya di sini karena dia punya jari-jari, maka saya anggap berupa kawat. Nah, di sini saya menggunakan yang pertama itu hukum Ampere. Hukum Ampere itu bentuknya seperti ini. Integral tertutup BdL sama dengan mu0 dikali I enclosed. dL-nya itu yang ini. dL tertutup. Nah, sekarang kita mau cari bagaimana I enclosed atau arus yang dilingkupi oleh dL tersebut. Jadi, I itu kita ubah dalam bentuk integral J.dA. Dengan J adalah rapat arus dan dA adalah elemen luas permukaan. Nah, di sini J-nya sudah diketahui dalam soal adalah MR plus N, dan dA yang kita gunakan adalah 2pi R dikali dr. Nah, 2pi-nya dapat keluar karena konstan, terus R-nya dikali masuk ke MR plus N. Jangan lupa nanti diintegralkan terhadap dr. Nah, hasil integralnya itu dari 0 sampai R, karena 0 itu pas di pusatnya, terus R-nya itu adalah R itu sembarang, yang penting masih di dalam kawat konduktor ini, di mana jari-jarinya adalah A dan R itu lebih kecil atau sama dengan A. Jadi R bisa di mana saja, masih di dalam konduktornya. Nah, sekarang diintegralkan hasilnya seperti ini. Nah, kita sudah dapat adalah I enclosed-nya. Sekarang bagaimana dengan dL-nya? dL saat di dalam ternyata 2pi dikali dr. Nah, jadi dL-nya kita ubah menjadi 2pi dikali dr, karena 2pi dr itu sama saja luas lingkaran. Sekarang kita dapatkan B-nya adalah mu0 mr kuadrat per 3 plus nr per 2. Nah, di sini tadi 2pi-nya langsung kasih keluar, dr, integral dr menjadi r. Nah, ini untuk di dalam bola konduktor, di dalam konduktor maksudnya. Bagaimana kalau dia di luar konduktor? Misalkan jaraknya itu R besar. Kita terapkan lagi hukum Ampere, seperti ini. Nah, sekarang kita cari I enclosed-nya. I enclosed kan tadi JDA kan. Nah, bagaimana JDA-nya? Ternyata kalau tadi adalah 0 sampai R, kalau ini adalah 0 sampai A, karena maksimal ada arus itu di 0 sampai A, atau di keseluruhan konduktornya ini. Makanya, J-nya masukkan ini, terus DA-nya juga sama pakai ini, hanya beda di batasnya. Lalu kita substitusi, kita integralkan, habis itu nanti disubstitusi A-nya dari 0 sampai, batasnya dari 0 sampai A. Nah, didapatkan nanti hasilnya seperti ini. Nah, bagaimana DL-nya? Ternyata kalau dia di luar, DL-nya itu yang ini, yang menutupi, itu adalah 2pi dikali dr, elemen dr. Nah, jadi dl-nya kita ganti 2pi kali dr dengan r-nya r besar, samakan dengan mu0 kali I enclosed-nya tadi sudah didapatkan adalah ini. Nah, tinggal diubah bentuknya menjadi B sama dengan sekian. Nah, di sini jangan lupa ada R besar, ada A juga, ada R besar juga. Di mana R itu lebih besar dari A. Sekarang kita ke nomor 2. Di nomor 2 itu diminta menghitung kerapatan arus konduktif pada setiap titik di mana medan magnetnya diketahui persamaannya. Nah, nomor 2 itu ini. Kita kan diminta untuk menghitung kerapatan arus, berarti J ya. Nah, kita pakai hubungan ini di mana mu0 dikali J sama dengan curl dari B. Nah, B-nya sudah diketahui, di mana di situ ada R, dan R-nya juga sudah diketahui dalam bentuk ini. Nah, sekarang kita cari curl B-nya. Nah, lihat di sini B-nya kan hanya ada dalam komponen X, Y, maka di sini ada 0 dikali Z. Maka di sini nanti nilainya 0. Terus
Untuk komponen X, berarti ini ya, yang dipakai ini, do Y dikali 0, terus min do Z dikali XR. Nah, untuk komponen Y-nya pakai yang ini, untuk komponen Z pakai yang ini. Nah, sudah dapatkan curlnya, tinggal diturunkan secara parsial, terus nanti didapatkan hasilnya itu dalam bentuk seperti ini. Jangan lupa nanti di sini pakai turunan itu ya, karena sini R-nya diubah menjadi akar X kuadrat plus Y kuadrat. Jangan lupa nanti di sini ada pakai U, X, dan PX ya. Mana ini kalau diturunkan terhadap X, hasilnya adalah U aksen V plus U V aksen. Nah, itu nanti hasilnya yang ada di dalam sini. Nah, habis itu nanti tinggal dihitung, diperbagus bentuknya, nanti didapatkan sampai sini, terus nanti ini kan ada X kuadrat plus Y kuadrat diakarkan. Nah, itu kan bisa jadi R. Kita kembalikan dalam bentuk R, didapatkan nanti hasilnya adalah 3RZ. Nah, maka J-nya adalah 1/0 dikali curl B. Curl B tadi yang ini. Jangan lupa dia dalam arah Z. Maka di situ ada Z satuan. Nah, sekarang sudah dapat J-nya, sekarang yang tinggal dicari adalah I-nya berdasarkan rumus ini. Nah, DS di sini kita ganti menjadi DA, di mana DA itu adalah elemen luas, jadi pakai DX kali DY. Maka di sini I-nya sudah pasti dalam fungsi XY, DS-nya tinggal ganti DX DY, dan J-nya kita masukkan ini. Nah, habis itu, jangan lupa karena ini adalah DX DY, di sini masih R, R-nya diubah dalam bentuk XY, maka jadi seperti ini. Nah, lalu ini nanti dapat diintegralkan, tapi hasilnya cukup sampai sini saja karena tidak diketahui batas X dan Y-nya. Sekarang kita ke nomor 3, menentukan potensial skalar magnetik pada cincin dan menghitung induksinya. Nah, ini bentuk cincinnya seperti ini. Terus di sini ada titik yang jaraknya B dari pusat cincin. Nah, potensial skalar magnetik atau disimbolkan dengan Pm sama dengan I per 4Pi dikali omega. Nah, di mana omeganya sini kita hitung dari elemennya. Omega itu yang mana? Omega ini, yang ini putaran kerucutnya. Nah, itu kan kita pakaikan elemen. Sama dengan 2pi R dr cos theta per R kuadrat plus Z kuadrat. Nah, di mana cos theta kita lihat, cos theta itu kan yang ini, samping per miring. Sampingnya kan ini ya, Z. Kita anggap dari bawah ke B itu adalah Z dulu, per miring. Miringnya berarti Z kuadrat plus R kuadrat. Kita ambil dulu juga di sini pakai R. Jangan dulu pakai A. Nah, habis itu kita dapatkan d theta-nya menjadi seperti ini. Kita substitusikan cos theta-nya. Habis itu tinggal dicari pakai integral. Di sini kan sebenarnya ada integral d omega. Nah, Z-nya dapat keluar. Terus R-nya kita integralkan dari 0 sampai A. Nah, tinggal diintegralkan yang di dalam ini pakai permisalan, U-nya sekian, didapatkan DU-nya sekian, habis itu disubstitusi, dan nanti didapatkan hasilnya adalah seperti ini. Nah, habis itu didapatkan ternyata potensial skalar magnetiknya itu seperti ini. Tinggal disubstitusikan omeganya. Nah, habis itu tinggal kita cari yang B-nya, bagaimana dengan induksi magnetiknya. Induksi magnetik itu ternyata minus μ0 dikali grad. Grad itu pakai yang ini, nabla dikali, tapi bukan pakai dot atau cross, grad dari potensial skalar magnetiknya. Nah, habis itu kita lihat tadi, ternyata ini kan hanya sepanjang sumbu Z ya. Ini Z. Nah, ini kan arahnya hanya sepanjang sumbu Z, berarti nanti di nablanya ini yang dipakai hanya turunan terhadap Z saja.
Makanya yang dipakai juga searah dengan komponen Z-nya. Nah, habis itu tinggal kita hitung pakai turunan. Nah, ya di sini substitusikan dz-nya dapat diganti db dulu, karena tadi dz itu kan arah dari 0 sampai ke b, jadi bisa diganti ke db dulu. Berarti tinggal dm db sama dengan 0. Kenapa 0? Karena di sini kan ada I per 2 ya di depannya, ada I per 2 ini. Nah, itu kan diturunkan terhadap db kan hasilnya 0. Nah, terus yang di dalam ini, bagaimana cara menurunkannya? Di dalam ini kan anggap saja ini adalah U, X, dan ini adalah, bukan UB. Ini UB, terus ini adalah U, bukan ini yang di atas UB, yang di bawah VB. Nah, tinggal pakai turunan yang pembagian. Berarti nanti adalah U aksen V min UV aksen per V kuadrat. Nah, didapatkan nanti hasilnya sekian. Habis itu kita dapatkan setelah diturunkan, kita perbagus modelnya supaya enak dilihat. Nah, ini yang di atas ini dikalikan dengan A kuadrat plus B kuadrat pangkat 1/2. Atas dan bawahnya juga dikali, sehingga nanti didapatkan bentuknya yang lebih bagus. Dan hasilnya adalah seperti ini. Nah, sekarang kita lihat nomor 4, menghitung potensial vektor magnetik berdasarkan nomor 3. Nah, ini. Nah, potensial vektor magnetik itu kita simbolkan dengan A. Berarti kalau dalam bentuk vektor adalah A vektor sama dengan mu0 I per 4pi integral tertutup ds per R. Atau juga bisa diubah menjadi seperti ini. Karena I itu adalah J dA, berarti kalau IDS adalah J dA dikali ds. Nah, dA dikali ds kan nanti jadinya J dV. Nah, habis itu J-nya kita cari. J-nya cari pakai bagaimana? Masih pakai hubungan yang tadi yang dikerjakan di nomor sebelumnya. Terus tadi B-nya sudah didapatkan dari nomor 3 adalah sekian. Tapi dalam arah sumbu Z. Nah, sekarang bagaimana dengan nablanya? Nablanya di sini saya gunakan pakai untuk koordinat silinder karena tadi koordinatnya merupakan bentuk silinder. Di bawahnya kan ada bentuk lingkaran terus nanti punya ketinggian tertentu. Makanya di sini untuk curl-nya pakai koordinat silinder bukan pakai kartesian. Nah, untuk komponen R-nya 0, komponen θ-nya juga 0, yang ada hanya komponen Z. Lihat tadi yang ditemukan adalah hanya komponen Z. Habis itu tinggal di-curl-kan pakai cara yang sama sebelumnya. Nah, nanti didapat hasil curl-nya itu sekian. Nah, lihat di sini hasil curl-nya yang ada hanya dalam fungsi θ. Karena fungsi R nanti ini kan hasilnya juga 0 ya. Yang ini hasilnya 0. Yang ini juga 0. Komponen Z-nya yang ada hanya komponen θ-nya. Nah, habis itu karena dapat, tinggal dicari J atau rapat arusnya. Ini kan tadi curl-nya sudah didapatkan, maka tinggal dicari J adalah 1/0. Nah, nanti mu0-nya dapat saling menghabiskan, jadi tersisa seperti ini. Nah, maka A-nya dapat kita substitusikan J-nya ke dalam persamaan A tadi dan didapatkan seperti ini. Nah, di sini A-nya R-nya kita ganti dengan A. Nah, untuk nomor 4A itu sudah selesai. Nah, untuk menjawab 4B, kita lihat A itu hanya bergantung pada komponen θ saja, sehingga jika kita mau mencari B atau induksi magnetiknya menggunakan curl A, itu akan memberikan hasil yang tidak akurat. Nah, oleh karena itu kenapa dia tidak bisa menggunakan 4A itu untuk mencari induksi magnetiknya. Nah, sekarang kita ke nomor 5. Nomor 5 itu mencari jumlah arus yang memotong suatu segi 4. Nah, misalkan di sini segi 4-nya seperti ini.
segi empatnya itu di bidang ZX, dan dia di Y sama dengan C. Dengan X-nya dari 0 sampai A, dan Z-nya dari 0 sampai B. Persamaannya seperti ini, terus kita pakai hubungan yang tadi, di mana curl B itu sama dengan mu0 dikali J. Nah, kita cari juga curlnya, masih menggunakan cara yang sama. Habis itu nanti kita masukkan nilai Y-nya itu sama dengan C. Nah, nanti didapatkan J-nya adalah sekian. Nah, habis itu kalau sudah dapat J-nya diapakan? Nah, kalau sudah dapatkan J, maka yang dicari adalah I-nya. I-nya adalah integral J ds. Nah, di mana perlu diingat, di sini nanti ds-nya pakai yang mana? Ternyata ds yang dipakai adalah, karena tadi masih ingat di sebelumnya ada ds sama dengan dA. Nah, ini nanti sama dengan dx dz. Di sini pakainya dx dz karena permukaannya dibentuk berdasarkan bidang x dan z. Nah, kita lihat di sini, kan untuk memotong segi 4 dia begini ya. Berarti yang dipakai nanti dari J atau rapat arusnya hanya komponen Y-nya saja. Nah, makanya di sini yang dipakai hanya komponen Y. Jangan lupa ada mu0-nya. Terus diintegralkan, integral lipat dx dz. Integralkan dulu terhadap X. Menjadi seperti ini, lalu masukkan X-nya dari 0 sampai A. Habis itu nanti diintegralkan lagi terhadap Z. Dari 0 sampai B. Nah, nanti didapatkan I-nya adalah ini. Oke, untuk nomor 5. Sekarang nomor 6 menunjukkan bahwa vektor F itu adalah medan magnetik. Nah, kita tahu berdasarkan hukum Maxwell, ternyata divergensi dari B atau medan magnetik itu sama dengan 0. Nah, di sini kita sudah punya nilai B-nya karena nanti yang kita mau uji adalah F, itu berupa B, maka di sini saya tulis B itu adalah F sama dengan sekian. Nah, habis itu tinggal dicari curl-nya, divergensi maksudnya, di sini ada dot, nabla dot B, berarti diubah menjadi do fx, do x plus do fy, do y plus do fz, do z. Nah, fx-nya itu yang ini, terus fy-nya yang ini, dan fz-nya yang ini. Habis itu tinggal diturunkan. Ternyata di sini tidak mengandung komponen X, maka hasilnya 0. Di sini juga tidak mengandung komponen Y, maka hasilnya 0. Dan di sini tidak mengandung komponen Z, maka hasilnya juga 0. Dan ini terbukti. Nah, lalu kita cari yang bagian B-nya. Bagian B ditanyakan kalau F adalah induksi magnetik, hitungkan jumlah arus yang memotong bidang XY. Nah, di situ XY-nya ada batas garisnya, X plus minus A dan Y plus minus B. Maka kalau digambarkan dalam koordinat kartesian, bentuknya adalah menyerupai persegi. Di sini min A, di sini A, lalu di sini min B, di sini B. Nah, habis itu kita menghitung jumlah arus kan, berarti hampir sama. Kita pakai I sama dengan integral JDS. JDS, ini agak jelek tulisannya. Nah, karena integral JDS, berarti harus kita cari J-nya dulu kan. Nah, ingat tadi cara cari J adalah seper mu0 nabla cross B atau curl-nya. Nah, di sini B-nya adalah F, berarti cari dulu curl-nya. Didapatkan curl-nya pakai cara yang sama, seperti nomor-nomor sebelumnya. Habis itu setelah dapat curl-nya, nah tinggal dimasukkan dan didapat J-nya ini. Nah, habis itu masukkan ke I sama dengan integral JDS. Nah, yang dipakai hanya komponen Z saja. Kenapa hanya Z saja? Karena lihat di sini untuk memotong persegi ini, maka dia harus datang searah ini, searah sumbu Z. Misalkan di sini ada sumbu Z ya. Nah, maka dia harus datang searah ini untuk memotong persegi tersebut. Makanya yang dipakai hanya komponen Z saja. Dan untuk ds-nya kita ubah menjadi dA, dan dA diubah menjadi dx dy. Nah, sekarang yang ini adalah komponen Z-nya. Komponen Z-nya. Tinggal integralkan dulu terhadap X dari min A sampai A. Lalu nanti didapatkan hasilnya sekian, habis itu diintegralkan lagi terhadap Y,
dari min B sampai B dan didapatkan juga hasilnya sekian. Yaitu seperti ini, 4ABZ kuadrat per mu 0. Sekian dari saya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.